Jadi, bagaimana Jakarta? Pra melepas sepatunya, meletakkannya di belakang sebuah pot putih berisikan tanaman monstera. Dibaca dari banyaknya monstera yang tumbuh, pemilik rumahnya pasti sibuk bekerja. Sebab monstera bukan tanaman yang manja. Ia bahkan mau memaafkan cahaya paling terang sekalipun dengan tetap hidup. Siapa lagi yang berpulang? Ibunya, ibu kandungnya. Pra diam sebentar. Tak lama ia melangkah masuk ke dalam rumah yang diisi orang berpakaian serba hitam. Ia kemudian melihat ke mejanya sendiri. Nan, ini biru tua apa hitam? Sudah, duduklah. Semua orang duduk mengelilingi jenazah seorang perempuan yang bahkan tidak ia kenal sebelumnya. Membacakan doa-doa, entah itu isinya ucapan selamat atau terima kasih. Selamat sudah abadi, terima kasih sudah pernah hidup. Nan, kok ada yang buka handphone di saat lagi kayak gini? Kan sekarang banyak aplikasi doa di handphone. Kamu nggak tahu? Kitab suci modern gitu. Susah ngomong sama orang jadul. Tampak seorang gadis kecil duduk tepat di samping jenazah. Bersimpuh. Memohon agar kedua mata itu bisa terbuka lagi. Pra menilik. Kenapa tidak ada yang berusaha menenangkan tangis anak kecil itu? Apakah upacara kepergian selalu memaklumi kesedihan? Kinan ikut mengamati kebingungan Pra. Segera ia bertanya sebelum laki-laki paling sok tahu itu seenaknya mengambil keputusan. Hei, lihat apa? Pra lantas berjalan merangkak, semakin dekat dengan gadis kecil itu. Dihantui hantu atau rasa penasarannya sendiri sudah tidak ada bedanya. Orang-orang yang ada di situ berhenti membaca doa, memerhatikan Pra yang entah sedang melakukan apa. Kinan hanya menampung malu dengan terus tersenyum. Awas si jadul itu, aku pukul dia nanti. Kenapa menangis? Sungguh pertanyaan yang tidak pantas dikeluarkan oleh laki-laki berusia 24 tahun di sebuah rumah duka. Kinan yang melihatnya cuma bisa menarik nafas panjang. Jangan sampai sepulang dari sini gantian aku yang mati karena habis sudah paham maklumku padamu, Pra. Yang terdengar hanya suara sesenggukan. Hal normal yang dilakukan anak kecil ketika ditinggal ibunya. Hal yang selalu normal untuk dilakukan semua orang ketika ditinggal orang yang dicintainya. Kinan menghampiri Pra, mengajaknya keluar. Kamu ini udah gila ya? Nan, apa upacara kepergian selalu memaklumi kesedihan? Perempuan yang paling marah bila ditanya ada apa itu, memelankan laju suaranya. Kita pulang aja deh. Nan, kamu memang senang ya datang ke rumah duka. Memang tadi yang meninggal siapamu? Bukan siapa-siapa, Pra. Lalu, aku ngapain tadi? Aku tidak memintamu ikut. Bukannya kamu sendiri yang bertanya aku ada di mana? Nan, gak melayat orang yang bahkan gak kamu kenal itu gak dosa. Kamu ngomong kayak gitu kalau baru sehari kenal aku gak jadi masalah deh. Cie, tumben anak kekinian ini senang punya masalah. Tempat favorit
Kinan di bumi adalah sebuah rumah. Rumah duka lebih tepatnya. Pra sudah berulang kali menebak-nebak mengapa ia senang sekali melihat orang mati yang juga tidak ia kenal. Biar ku tebak. Karena kamu juga mau mati? Karena kamu senang dengar orang baca doa bareng-bareng? Karena rame aja gitu. Oh, aku tahu. Pasti karena kamu bisa lihat yang begitu-begituan kan? Sudahlah, Nan. Biarkan mereka pergi dengan tenang. Apa kamu nggak takut ketemu hantu? Ya kalau bukan itu semua terus apa dong? Kinan tidak menjawab. Perempuan paling jelek di tempat ia bekerja itu tidak pernah mau menanggapi pertanyaan Pra yang tidak jarang kelewat gila seperti, Nan, sekarang ke bulan sudah gampang. Gak mau daftar. Nan, apa menurutmu alam raya perlu dibela? Duh, Nan, kamu ini terlalu sibuk dengan batas waktu yang memburu, sampai tidak sadar bahwa selama ini kamu sebahasa memperlakukan manusia dengan tampah. Tidakkah pantas kata tanya diciptakan tanpa ada kata jawabnya? Hei Nan, kamu menyukaiku kan? Yang terakhir adalah pertanyaan yang pernah buat Kinan marah. Sampai-sampai seminggu lamanya ia tidak mau melihat wajah Pra muncul di tempat ia bekerja. Kamu kalau masih berani kesini aku lurusin rambutmu. Tadi bagus ya Nan, tanaman monsteranya. Itu yang meninggal tadi pasti orang sibuk itu. Pra masih saja mencoba untuk mencairkan suasana dari rumah duka. Padahal ia pun tahu, kalau sudah begini, kebaikan seputih mutiara pun tidak akan benar buat Kinan, perempuan yang umurnya 2 tahun lebih tua darinya. Perempuan yang walau sudah hampir 4 tahun mengenalnya, masih saja penasaran sebenarnya Pra ini orang beneran atau bukan. Satu-satunya hal yang membuat mereka masih berada di tempat yang sama adalah karena mereka sama-sama sendirian. Pra hidup sendiri sedangkan ibu Kinan meninggal ketika melahirkannya. Dan kini bapaknya sudah menikah lagi. Dan sekarang entah berada di mana. Nasib buruk menghadirkan rasa cukup. Kamu juga tahu nggak kalau monstera itu beracun? Wah, berarti keindahan itu berbahaya ya Nan. Kinan adalah monsteraku. Tidak pernah membuatku susah, bahkan aku yang lebih sering membebaninya. Seperti daun monstera yang cukup besar dan tidak mudah gugur, kesabarannya padaku seperti kasih sayang seorang ibu. Kalau monstera luarnya indah tetapi beracun, maka Kinan tampak buruk namun dalam hatinya ia seperti karpet berbahan wol di rumah duka tadi. Tidak, jangan sampai Kinan tahu apa yang sedang Pra pikirkan dalam kepalanya. Bisa-bisa ia mengirimnya ke neraka. Walau Kinan sendiri tidak percaya bahwa ada tempat yang bisa lebih mengerikan dari dunia yang sedang dia huni sekarang. Atau jangan-jangan selama ini mereka memang sudah tinggal di neraka. Waktu itu, Kinan masih kelas 1 SMP ketika bapaknya memutuskan untuk menikahi seorang perempuan yang lebih cocok jadi kakaknya ketimbang jadi ibu angkatnya. Bahkan Kinan yakin, pasangan yang tidak sudi ia anggap orang tua baru itu sekarang pasti sudah berpisah. Heran. Padahal bapakku bukan orang kaya. Kenapa perempuan yang kakinya seputih tepung terigu itu mau memberikan mahkotanya untuk kakek-kakek? Dan kenapa harus menikah segala? Banyak kesempatan, bahkan di luar batas angka-angka yang mereka ketahui. Kenapa harus dengan menikah? Apakah ikatan suci sekarang bisa untuk kepentingan saja?
Pikiran kotornya itu selalu tidak terpecahkan karena pada akhirnya ia kembali pada keyakinannya bahwa cinta adalah sesuatu yang valid tanpa perlu diuji, yang mengalir dalam darah manusia tanpa perlu dilihat di ruang laboratorium. Ia percaya, cinta adalah hal terakhir yang masih bisa membedakan dunia yang ia huni sekarang dengan neraka yang akan datang. Ya, ia selalu percaya itu. Tapi apa mungkin cinta yang ia butuhkan ada di dalam tubuh penyair gagal yang pikirannya sangat jadul itu? Aku tidak akan mau sama kamu, Pra. Aku cuma bahas Monstera dari tadi. Terus, kenapa kesini? Kenapa masih kesini lagi? Pra diam, mengingat perpisahan yang baru terjadi beberapa jam sebelumnya. Bahwa ada yang lebih menyedihkan dari tangisan gadis kecil di rumah duka tadi. Bahwa sebenarnya ia ingin sekali menangis, bersimpuh, berdoa, agar tidak pernah kembali. Tapi kalau harus ia ceritakan semua, mungkin sejak awal ia tidak akan pernah mencintai puisi, tanah lapang di mana yang kelihatan akan sulit untuk benar-benar terlihat. Buatnya, tidak ada yang perlu dibentuk karena manusia itu abstrak. Seperti lingkaran hitam yang ketika didekati ternyata merupakan bagian atap dari sebuah topi. Yang membuat suatu hal jadi benar karena ada yang tidak benar, Nan. Kalau semua masih terlihat mudah, di situ letak masalah. Nih kamu sekarang cuma bisa bahasa serangga. Pra tidak menjawab. Ia malah membayangkan bagaimana bila besok ketika bangun, ia sudah menjelma menjadi seekor serangga. Tapi ia tidak sendiri. Kinan juga ikut menemaninya. Kira-kira serangga apa yang cocok buat menggambarkannya? Apa kita setia seperti kupu-kupu saja, Nan? Mereka cuma kawin sekali dalam seumur hidupnya. Menolak hati lain yang mendekatinya. Apa kita mampu, Nan? Tapi apa harus jadi kupu-kupu dulu untuk bisa setia? Nan, kalau jadi kupu-kupu, mau? Enggak, umurnya pendek. Tidak ada yang tersisa kecuali dirinya sendiri. Tubuh jangkung yang kian hari kian kurus itu dengan rambut ikalnya yang sengaja dibiarkan panjang supaya semakin sepadan dengan hidupnya yang berantakan. Ya, tidak ada. Tidak ada yang tersisa dari Jakarta. Termasuk bau aspal, jembatan penyeberangan, tempat ibadah, restoran siap saji yang padahal jual burger kesukaannya. Juga tukang parkir yang akhirnya jadi gila karena ditinggal istrinya. Jangankan rumah, tempat berpijak pun tidak ada. Senja kesayangannya sudah lumer dan membentuk sebuah kota mati yang memanggilnya untuk melahirkan sebuah puisi. Nah, tunggu dong. Apa nggak bisa jalannya lebih pelan sedikit? Kinan menghentikan langkahnya. Pra, aku nggak bisa ngikutin semua mau kamu. Kalau yang kamu cari adalah pasangan puisimu itu, maka sudah sampai bosanku katakan bahwa bukan aku orangnya. Sastraku sudah lama tidak terdengar nafasnya, Pra. Sekarang yang kuinginkan cuma hidup, bukan tentang buku-buku itu. Maaf, tapi fantasimu tidak cukup untuk duniaku. Pulang, Pra. Pulanglah. Oke. Akan kubiarkan ia meneruskan langkahnya yang terburu-buru jika memang itu maunya. Tapi aku tidak akan pulang. Tidak selain kepadanya. Meskipun sebenarnya ia ingin sekali mengejar Kinan,
yang gerakan kakinya seolah-olah dikejar kereta api itu tetapi tidak. Bukti bahwa sebenarnya segala hal yang Kinan inginkan bisa ia berikan, sekalipun itu waktu. Yang biasa saja, Bu. Pra membeli sebungkus rokok. Berdiri di depan sebuah warung pinggir jalan yang jual es kelapa muda kesukaannya. Tempo hari, ia mengajak Kinan juga, tapi tetap bukan juga tempat yang bisa membuatnya senang. Aku cuma mau berusaha. Kamu tahu tidak semua yang diusahakan bisa ada hasilnya. Terus gimana dong? Masa hidup cuma duduk manis saja sampai mati? Kalau dengan begitu kamu tidak ganggu aku, ya udah. Mungkin lebih baik memang begitu. Terus kemana, Nan? Kalau nggak sama kamu, aku harus kemana? Perempuan yang senang pakai jeans teratung itu menatapnya kasihan. Dasar bego kamu, Pra. Apa aku harus menerima cintamu dulu baru puisi-puisi jelekmu itu berhenti kamu kirim? Apa kamu tidak tahu bahwa ibu koslah yang selalu jadi pembaca pertama puisi-puisimu itu? Pra, cinta yang kamu anggap suci itu tidak lebih dari bon belanja sayur yang berkerut-kerut. Kertas-kertas itu lebih indah bila kulipat jadi perahu daripada harus kubaca. Aku tidak akan membiarkan hatiku senang karenamu, Pra. Aku tidak mau jadi bait dalam puisimu. Lebih baik aku menikah dengan nelayan yang paling-paling akan meninggalkanku karena ditelan laut, bukan pergi tanpa pesan seperti yang bisa kamu lakukan. Pra, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Tidak selama aku hidup. Ia kembali sendirian. Keadaan paling bermasalah sekaligus solusi dari masalah itu sendiri. Tidak jarang dipikirkannya tentang kemana perginya doa-doa itu. Aku tidak pernah minta hujan tapi hujan dikirimnya. Aku tidak pernah minta diriku sendiri tapi aku dikirimnya ke bumi. Selama ini yang kuinginkan cuma sebuah surat balasan tapi tidak juga aku terima. Apakah di surga tidak ada tukang pos? Kinan bilang, sekarang kitab suci sudah ada di dalam handphone. Lantas apa Tuhan tidak bisa belajar menjawab lewat SMS saja? Atau lewat WhatsApp karena kuota internetku masih banyak? Pembunuh paling kejam nomor 1 di dunia itu berkeliaran di dalam kepalanya sendiri. Mungkin dia akan baik-baik saja, tapi tidak sekarang. Atau mungkin dia juga tidak akan baik-baik saja, tapi cuma untuk sekarang. Dalam kenyataannya, tidak ada yang pernah benar-benar tahu berapa sebetulnya takaran kesembuhan yang kita butuhkan. Karena bisa jadi, rasa sakit adalah keadaan paling sembuh yang bisa kita rasakan.